الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala habibina wa syafina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, ittaqul haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wanfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahyakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib astadaqakum minas solihin. Shadaqallah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita sudah berada di Masjid Raya Al-Insan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para jamaah sekalian. Alhamdulillah, terus kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di awal Jumat tahun 2026 kita masih diberikan berbagai macam kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terus kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khutbah ini saya lanjutkan, saya berwasiat pada jamaah, khususnya bagi diri saya pribadi, malah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati melainkan dalam membela dan mempertahankan Islam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia yang mana pada akhirnya nanti Allah akan minta pertanggungan kita di dunia ini. Dunia adalah tempat kita untuk bercocok tanam, karena dunia maradul akhirah. Dunia ini tempatnya kita bercocok tanam, kita mengumpulkan pahala-pahala yang nanti Allah akan berikan di akhirat kelak nanti. Salah satunya kita berimpak untuk jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Munafikun tadi telah diutarakan bahwa manusia diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala ada titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila hamba Allah yang telah beruntung mendapatkan rezeki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ada titipan untuk kita berikan lagi kepada orang lain. Maka infak ini salah satu ibadah yang nanti akan membuahkan kita di akhirat, akan menyelamatkan kita nanti pada mahsyar, dan tentunya di akhirat Allah akan berikan pada hamba-hamba Allah yang telah berimpak, yang Allah berikan rezeki, yang Allah berikan kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatika ahadukumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasadaqakum minas solihin. Jangan sampai nanti kita sudah berada di sakaratul maut baru akan berinfak. Ini akan menyesal kalau kita berinfak masih terkuat, masih sehat, kita infakkan rezeki yang Allah anugerahkan, Allah titipkan kepada kita. Ada rezeki-rezeki lain yang Allah akan berikan pada hamba-hamba Allah yang kesempatan kehidupannya tidak terlalu baik. Maka dari sebagai umat Rasulullah SAW dianjurkan untuk berinfak, untuk jangan sampai kita nanti menyesal di hari kemudian. Karena ajal ini
sewaktu-waktu akan datang tiba-tiba. Masyiral muslimin Allah, ada berapa hal yang perlu kita dapati dan fadilah daripada infak yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah. Fadilah yang pertama adalah apabila seorang hamba Allah berinfak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, pertama fadilah orang berinfak akan menolak daripada bala atau tolak bala. Orang yang berinfak dan gemar berinfak ini, Allah akan jaga dirinya, bahkan keluarganya Allah akan jaga. Apabila hamba Allah yang gemar berinfak, karena infak ini adalah keberuntungan untuk orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang Allah berikan kepada kita dan kita berikan sedikit dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan membuahkan hasil bahwa kita nanti apabila sesuatu yang terjadi, tidak ada akan terjadi bagi kita orang yang senang berinfak, menolak bala atau musibah yang akan terjadi karena infak yang kita lakukan itu akan menolak bala atau musibah. Masyiral muslimin Allah, itulah yang pertama. Yang kedua, apabila kita sering berinfak dan gemar berinfak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan ganjaran yang berlipat ganda. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala-pahala yang begitu banyak bagi orang yang berinfak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan ayat Al-Baqarah 261, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti sebutir biji sawi, seperti biji setangkai, dan akan banyak lagi pahala-pahala yang Allah berikan apabila hamba Allah menginfakkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 261, berlipat-lipat ganda bagi orang yang berikhlas menginfakkan hartanya walaupun sekecil apapun, apalagi banyak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan lipat gandakan. Apalagi di bulan Rajab di tanggal 13 Rajab ini, bulan yang mana Allah akan gandakan pahala-pahala bagi hamba Allah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinfak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada orang yang susah kalau umat Rasulullah ini berinfak, bahkan bertambah rezekinya apabila hamba Allah, umat Rasulullah gemar berinfak. Itulah yang kedua, dilipat gandakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat Rasulullah yang gemar berinfak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah akan selamatkan hamba-hamba Allah untuk berinfak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keutamaan bagi orang-orang yang senang berinfak. Allah akan membanggakan ini hamba. Jangankan umat Rasulullah di muka bumi ini, bahkan penduduk langit pun akan membanggakan, akan memberikan kebaikan bagi hamba Allah yang senang berinfak. Masyiral muslimin Allah, marilah terus kita berinfak karena Allah Subhanahu wa taala. Mayarham bil ari yarham fis sama. Barang siapa orang yang berinfak, berkasih sayang di dunia ini, maka penduduk akhirat, penduduk langit akan memberikan kebanggaan, bahkan memberikan kehormatan bagi orang-orang yang berinfak karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, teruslah kita gemari diri kita senangi ini harta yang kita miliki, namun jangan sampai kita lupa berinfak karena Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki yang kita dapati, yang kita miliki itu bukan hak kita semua, tapi ada hak-hak orang lain yang kita harus berikan kepada umat Rasulullah yang kekurangan. Itulah prinsip daripada infak karena Allah Subhanahu wa taala. Infak ini tidak mengurangi harta kita yang kita miliki, bahkan bertambah dan bertambah. Masyiral muslimin, jangan sampai kita setelah ajal akan tiba, bahkan Allah tidak akan lagi terima amal ibadah seorang, sudah ada kematian yang akan datang.
Jangan sampai menyesal di hari kemudian, karena kematian pasti akan datang bagi setiap insan manusia. Walikuli umatin ajal, fa ija ajaluhum la yastahirun sa'atan wa la yastaqimun. Apabila seorang hamba Allah datangnya ajal tidak bisa dimundurkan, bahkan tidak bisa dimajukan, ini usia. Usia ini hanyalah prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah datang waktunya, pasti semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin za'iqatul maut. Maka berinfaklah di waktu kita sehat, berinfaklah di waktu kita senang. Jangan lupa ada hak-hak orang lain. Inilah keberuntungan bagi orang yang berinfak karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya ulangi lagi bahwa berinfak berarti kita bisa menolak bala. Berinfak berarti kita bisa ditambahkan pahala-pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan Rajab. Pahalanya berlipat ganda. Dan yang ketiga, yang terakhir, bahwa orang yang berinfak akan disenangi oleh penduduk langit dan bahkan juga pasti disenangi oleh penduduk di bumi ini. Senang manusia apabila orang dermawan, senang orang kalau misalkan dermawan. Kalau orang pelit tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dijauhkan oleh manusia. Itulah keberuntungan bagi orang yang selalu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan diselamatkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada naungan bagi orang-orang yang tidak berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan naungi orang yang senang berinfak. Bukan hanya ibadah sholat saja, bukan hanya ibadah puasa saja, bukan ibadah zakat dan haji saja, namun infak ini sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sebagai manusia di muka bumi ini. Kita berkasih sayang kepada hamba-hamba Allah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan khutbah yang sungguh sangat ini bisa berpengaruh dalam kehidupan kita di awal tahun 2026. Marilah kita tingkatkan amaliyah kita. Bukan hanya ibadah sholat, bukan hanya ibadah puasa dan lain-lain, tapi kita harus ingat infak adalah satu ibadah tambahan yang bisa membuat kita ini akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat sayang pada hamba-hamba Allah, dan apalagi hamba Allah ini selalu membagi kepada orang-orang yang tidak mampu. Inilah kesempatan baik untuk kita berinfak, karena infak bisa menyelamatkan keselamatan di dunia dan bahkan nanti di akhirat kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadiah berupa pahala yang besar, berupa pahala yang banyak, dan akhirnya Allah akan berikan surga yang begitu nikmat yang tidak ada taranya. Di dunia ini tidak ada bandingannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang senang berinfak. Marilah kita gemari diri kita. Jangan sampai kita dianggap orang yang pelit, orang yang kikir, sehingga nanti rezeki tidak akan berkah. Kita gemari, jadilah orang yang dermawan untuk meningkatkan amaliyah kita. Kita berinfak, kita memberikan sesuatu, apalagi yang orang kena musibah. Inilah tujuan infak, kita menyenangi dan juga membantu bagi orang-orang yang terkena musibah. Barakallahu fiikum karim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah amarna bil ittihadi wal tisami bihabil matin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala habibina wa syafina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ittaqullah
ittaqullaha mastata'tum wasar maghfirati rabbil alamin wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala markum bada fi binafsihi wa sana bi malaikatu sabi bi kursi faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa rasidin sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyati sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa lil bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyamin wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'watil hajat Rabbana ftah bainana wa baina qaumin hanfatihin Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban bal Ramadan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa adzaban nar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ibadallah Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ya'muru bil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun wastajib lakum wa la dzikrullahi akbar aqimus shalah